Ya, kami ajak Anda pemirsa untuk memperbarui informasi mengenai perkembangan pemeriksaan terhadap Menpora Dito Aryo Tejo di Kejaksaan Agung. Kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami, Nadilah Soleh yang saat ini berada di gedung Kejaksaan Agung. Nadilah, bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap Menpora hari ini di sana? Ya, Vena dan juga pemirsa, selamat siang. Ini sekitar 3 menit yang lalu Menpora Dito Aryo Tejo ini tiba di gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, tepatnya di belakang saya ini. Sekitar 3 menit yang lalu ia baru tiba di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Hingga saat ini kami belum mengetahui apa isi pemeriksaan yang berlangsung pada hari ini ataupun siang hari ini, karena memang ia baru saja tiba seperti itu. Kemudian mengenai apa saja poin-poin yang akan diperiksa terhadap Menpora Republik Indonesia ini, kami sebenarnya belum mendapatkan keterangan ataupun informasi lebih lanjut mengenai hal ini. Namun dapat kami informasikan bahwa mengenai poin-poin apa saja yang dibahas ataupun ditanyakan ataupun diperiksa kepada Menpora Republik Indonesia ini tentunya berkaitan dengan aliran aliran dana, indikasi aliran dana yang diinformasikan bahwa Dito Aryo Tejo ini mendapatkan aliran dana dari salah satu tersangka kasus BTS Kominfo. Dapat kami informasikan bahwa memang sebelumnya pemeriksaan ini diinformasikan akan berlangsung pada pukul 9 pagi tadi, namun ditunda hingga pada siang hari ini. Kemudian Vena dan juga pemirsa dapat kami informasikan juga berkaitan dengan jika kami ulas seperti itu, bagaimana hingga akhirnya Dito Aryo Tejo ini akhirnya berindikasi ataupun terlibat dalam kasus BTS Kominfo ini. Kami informasikan bahwa ini berawal ataupun berasal dari berita acara pemeriksaan ataupun BAP dari salah satu tersangka, yakni Irwan Hermawan, yang juga merupakan komisaris PT Solitech Media Sinergi, yang mana Dito Aryo Tejo ini disebutkan bahwa ikut menerima aliran dana proyek BTS Bakti Kominfo senilai 27 miliar seperti itu. Ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga bahwa selain Dito memang ada beberapa instansi dan juga pejabat parlemen seperti itu yang turut menerima aliran dana tersebut, namun hingga saat ini belum terkonfirmasi siapa saja seperti itu. Dan sementara menteri dan sementara Dito hari ini diperiksa dengan kapasitasnya sebagai saksi seperti itu. Kemudian Vena dan juga pemirsa, ini jika kami informasikan lebih lanjut berkaitan dengan aliran dana yang disebut bahwa Dito Aryo Tejo ini ikut menerima, bahwa aliran dana ini juga sebelumnya di dalam BAP dari tersangka Irwan Hermawan ini menyebutkan bahwa aliran dana ini didapatkan ataupun diberikan secara langsung kepada Dito di rumah ataupun kediaman dari Dito sendiri, yaitu di daerah Denpasar, Jakarta Selatan, yang mana hal ini diberikan dalam jangka waktu ataupun rentang waktu selama 2 bulan, yaitu November hingga Desember 2022, yang mana ini kapasitas Dito belum menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, namun saat itu ia masih menjabat sebagai staf khusus Kementerian Koordinator Kemenko Perekonomian seperti itu. Kemudian jika kami informasikan seperti itu berkaitan dengan agenda yang dilakukan ataupun kegiatan yang dilakukan oleh Dito yang membuat akhirnya perubahan jadwal pemeriksaan terjadi pada hari ini, bahwa memang pada pagi tadi Dito Menpora ini melakukan rapat kabinet yang berlangsung di Istana Negara, yang mana tadi sempat ia menyampaikan beberapa keterangan kepada media, dan ini jika kami jelaskan keterangan-keterangan yang menarik seperti itu ataupun keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Dito berkaitan dengan kasus ini. Yang pertama, ia menyebutkan bahwa untuk pemeriksaan hari ini ia tidak menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo, karena memang kasus ini itu berkaitan dengan kapasitasnya sebagai pada jabatan dia sebelumnya, yaitu sebagai staf khusus di Kemenko Perekonomian.
dan saat ini dia sudah menjadi ataupun menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga seperti itu. Kemudian poin kedua yang menarik berkaitan dengan kasus ini bahwa memang disebutkan bahwa Dito menyebutkan bahwa hingga saat ini dia tidak mengenal apalagi menerima aliran dana yang disebutkan ini dia berindikasi seperti itu mendapatkan aliran dana yang berkaitan dengan kasus BTS Kominfo yang memang ini sebelumnya telah menyeret. Nah, Vena dan juga pemirsa, ini kami sudah bersama dengan Kepala Staf Penerangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia di sini yang memang baru kali ini ia sejak pagi tadi hingga saat ini baru menyebutkan keterangan seperti itu kepada media. Ini akan kami berikan untuk mendengarkan informasi. Namun sementara demikian, Vena, kami kembalikan ke Anda terlebih dahulu, Vena, karena memang kondisi di sini belum memungkinkan untuk menyampaikan secara langsung. Sementara demikian, Vena. Baik, artinya Menpora baru saja tiba ya di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan sesaat lagi ini akan memberikan keterangan kepada kita semua. Nampaknya ini adalah Kapus Penkum Ketut Sumedana yang akan memberikan keterangan kepada awak media mengenai jalannya pemeriksaan terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga yang hari ini memang dijadwalkan hadir untuk memenuhi panggilan pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Belum ada keterangan mengenai apa-apa saja yang akan ditanyakan kepada Menpora, tapi kurang lebih ini berkaitan dengan kasus BTS 4G yang juga sebelumnya menjerat mantan Menkominfo yakni Johnny G. Plate. Kita coba dengarkan keterangan yang disampaikan oleh Ketut Sumedana Kapus Penkum dari Kejagung Republik Indonesia. Pengembangan beberapa hasil berita acara pemeriksaan dari beberapa saksi ya, dan dari surat dakwaan dari beberapa saksi ya, yang sudah dibacakan terkait dengan tersangka atau sekarang menjadi terdakwa IH yang nanti disidangkan tanggal 4 besok disidangkan ya. Apalagi pernyataan yang dikonfirmasi dengan berita aja ya terkait uangnya itu atau gimana Pak? Yang disebutkan oleh IH. Itu nanti bagian daripada pemeriksaan ya. Nanti kami akan doorstop setelah pemeriksaan itu seperti apa, hasilnya seperti apa, nanti akan sampaikan lagi kepada media. Baik, apakah hari ini ada saksi lain yang akan diperiksa? Nanti kita sampaikan semua rilis saksi-saksi, pasti banyak yang kita periksa hari ini ya. Sekian dan terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih ya teman-teman. Makasih Pak. Makasih Pak Ketut. Ya pemirsa, itu tadi pernyataan singkat yang disampaikan oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Ketut Sumedana mengenai agenda yang berlangsung hari ini di Gedung Kejaksaan Agung yang membenarkan bahwa ada agenda pemeriksaan saksi atas sejumlah terdakwa ataupun tersangka dalam kasus korupsi pengadaan BTS 4G ya, yang beberapa waktu lalu juga sudah ditangani oleh pihak Kejaksaan Agung.